Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita sama-sama memulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan membahas kisah penyebaran Islam teladan. Ya, kisah penyebaran Islam teladan ini kita mengambil Wali Songo. Ya, kita membahas 4 sunan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Sunan Gresik, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, dan yang keempat Sunan Derajat. Oke, yang pertama kita akan membahas Sunan Gresik. Ini adalah biografi Sunan Gresik. Nama asli beliau adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah sekitar abad ke-14 dan beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Beliau memiliki istri yang bernama Dewi Chandrawulan, dan dari pernikahan mereka memiliki 2 anak. Yang pertama Raden Rahmat atau yang biasa dikenal dengan Sunan Ampel, dan yang kedua ialah Maulana Ishak atau ayah dari Sunan Giri. Sampai sini kalian bisa melihat biografi Sunan Gresik. Nah, yang selanjutnya ini metode dakwah. Sunan Gresik dikenal sebagai pendakwah yang bijaksana, menggunakan pendekatan damai dan merangkul budaya lokal untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain berdakwah, beliau juga memperkenalkan teknik pertanian yang lebih maju dan berdagang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, adapun setelah beliau meninggal, beliau ini mempunyai peninggalan. Yang pertama, makam Sunan Gresik yang terletak di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Nah, makam ini menjadi tempat ziarah yang penting bagi umat Islam. Yang kedua, Masjid Malik Ibrahim. Masjid ini diyakini sebagai salah satu masjid tertua di Gresik yang dikaitkan dengan Sunan Gresik. Dan yang terakhir, budaya dan pendidikan. Sunan Gresik juga dikenal telah memberikan pengaruh dalam pendidikan Islam dan pengembangan sosial masyarakat melalui pendekatan budaya. Oke, sampai sini kalian bisa memahami bahwa siapalah Sunan Gresik itu. Oke, kita lanjut yang kedua. Sunan Ampel. Nama asli beliau adalah Raden Rahmat. Lahir pada tahun 1401 di Champa, sebuah kerajaan yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Vietnam. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi. Beliau memiliki 2 istri. Yang pertama itu Dewi Condrawati atau yang biasa dikenal dengan Nyai Ageng Manila, dan yang kedua adalah Dewi Karimah. Nah, adapun beberapa anak-anak beliau. Yang pertama Raden Makdum Ibrahim, biasa dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Yang kedua, Raden Qasim atau biasa disebut Sunan Derajat. Dan yang ketiga adalah Nyai Ageng Maloka. Beliau ini adalah seorang istri dari Sunan Kalijaga. Dan yang terakhir adalah Nyai Ageng Melati atau biasa dikenal sebagai istri Sunan Kudus. Ya, untuk metode dakwahnya Sunan Ampel ada beberapa metode. Yang pertama ini adalah pendekatan kultural. Ia menyebarkan dakwah dengan metode ini agar ia tidak mengubah ciri khas dari suatu desa tersebut, tetapi Sunan Ampel ini memasukkan nilai-nilai budaya Islam
ke dalam tradisi tersebut. Dan yang kedua adalah pendidikan dan pesantren. Nah, beliau ini banyak mengajarkan ilmu agama dan moral kepada masyarakat-masyarakat, serta mencetak para ulama pendakwah yang akan menyebarkan Islam lebih luas. Maka dari itu, inilah salah satu filosofi-filosofi terdirinya pesantren-pesantren. Nah, yang ketiga ialah kearifan lokal. Nah, seperti mengganti istilah akhlak mulia dengan buh limo, yang berarti menjauhi 5 perilaku buruk. Yang keempat, percontohan hidup. Gimana maksudnya percontohan hidup? Nah, percontohan hidup ini, Sunan Ampel ini mencontohkan seperti apa yang sebenarnya itu akhlak terpuji, seperti apa dalam ajaran Islam. Nah, itu adalah salah satu metode dakwahnya Sunan Ampel. Yang terakhir adalah keterlibatan dalam sosial. Sunan Ampel ini banyak turun terjun ke masyarakat untuk membantu menyelesaikan konflik dan membawa kedamaian antara satu dengan yang lain. Nah, selain itu, adapun peninggalan Sunan Ampel, yakni yang pertama itu Masjid Sunan Ampel, yang kedua itu adalah Pesantren Ampel Denta, dan yang ketiga adalah Makam Sunan Ampel. Ya, selanjutnya adalah Sunan Bonang. Nama asli beliau adalah Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Beliau lahir pada abad ke-15 di Bonang, Jawa Tengah. Dan beliau wafat pada tahun 1525 Masehi. Beliau memiliki istri yang bernama Nyai Ageng Tegalwangi dan memiliki anak, yakni yang pertama ini adalah Raden Maulana Ali dan yang kedua adalah Raden Maulana Ibrahim. Sunan Bonang ini memiliki metode dakwah yang cukup menarik. Nah, Sunan Bonang adalah salah satu putra dari Sunan Ampel. Ia dikenal karena metode dakwahnya yang inovatif, termasuk penggunaan seni dan budaya lokal seperti gamelan dan wayang kulit untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, salah satu peninggalan beliau adalah karya seni dan budaya seperti tembang Jawa, wayang kulit, dan yang kedua adalah masjid dan makam, yakni Masjid Bonang dan Makam Sunan Bonang. Nah, salah satu syair peninggalan dari Sunan Bonang ialah yang masih terkenal sampai saat ini, ialah lagu Tombo Ati. Yang terakhir kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Sunan Derajat. Nama asli beliau adalah Raden Qasim. Beliau lahir pada abad ke-15 di Derajat, Jawa Timur. Beliau wafat pada tahun 1522 Masehi dan nama istri beliau adalah Nyai Ageng Jatim. Beliau memiliki 2 putra, yakni yang pertama Raden Muhammad atau yang biasa dikenal dengan Raden Said, dan yang kedua ialah Raden Syekh atau biasa yang dikenal dengan Raden Muhammad Syihab. Sunan Derajat ini memiliki metode dakwah dengan cara yang lemah lembut dan pendekatan sosialnya di daerah Lamongan, Jawa Timur. Ia juga mendirikan pesantren dan mengajarkan pendidikan serta memadukan Islam dengan adat-adat lokal di sekitarnya. Adapun peninggalan Sunan Derajat, yakni yang pertama ialah pesantren dan masjid. Yang kedua, maklumat sosial dan kesejahteraan. Yang ketiga, karya sastra dan hikayat. Dan yang keempat adalah tradisi dan upacara lokal. Sampai sini kalian sudah paham semua? Oke, pada pertemuan kali ini kita cukup membahas ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan Wali Songo. Ya, mungkin cukup ini yang bisa Ibu sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.